Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aturan penamaan di bahasa pemrograman Java. Dalam membuat sebuah kode program, kita banyak sekali membuat nama-nama, entah itu nanti nama variabel, atau nama sebuah kelas, atau nama metode, atau nama objek, atau nama yang lainnya. Itu semua ada aturannya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya Inggi Java, nyalakan tombol lonceng, like, bagikan, dan komentar pada video kali ini. Berikut aturan penamaan yang saya sarikan dari website Oracle. Ini sudah saya sarikan seperti ini agar lebih mudah. Yang pertama itu aturan penamaan. Pertama, Java ini sifatnya case sensitive, artinya huruf besar dan huruf kecil berpengaruh. Supaya tidak bingung, kita langsung saja praktekkan. Kita buat sebuah kelas. Nah, ini juga nama ya, nama kelas. Nanti aturannya sama, tapi saya contohkan pada nama variabel. Oke. Kita buatlah sebuah variabel. Misalnya int x atau int atau double saja, double nilai UTS misalnya seperti ini, atau nilai saja lah, double nilai seperti ini. Nah, dia akan berbeda dengan double ni, i-nya besar yang ini, nilai juga bacanya, cuman i yang pertama di nilai yang kedua, di variabel yang kedua ini i-nya besar. Jadi ini dianggap dua buah variabel yang berbeda. Ini yang disebut case sensitive. Huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh, berbeda. Kalau kita buat sama huruf besar huruf kecilnya, baru dia error ya, tidak boleh sama nama. Oke. Nah, ini yang disebut case sensitive. Seandainya kita beri nilai ya, beri value, misalnya nilai yang i-nya kecil itu 100, terus nilai yang i-nya besar itu 90. Meskipun kita baca ini sama-sama nilai ya, tapi di dalam bahasa pemrograman Java berbeda maksudnya, maknanya jadi berbeda. Nah, kita cetak nilai yang i-nya kecil. Oke, hasilnya adalah 100. Tapi kalau kita cetak nilai yang i-nya besar, nilainya jadi 90. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita buat variabel nilai nih, seperti ini. Terus kita pas mau mengakses nilainya, kita typo i-nya jadi besar. Nah, itu dianggap error. Meskipun sama-sama nilai kalau dibaca. Tapi nilai yang dideklarasikan, variabel yang dideklarasikan itu, variabel nilai yang dideklarasikan itu i-nya kecil. Sedangkan yang kita buat i-nya besar. Nah, jadi hati-hati. Oke, itu case sensitive. Saya pikir cukup jelas. Kita lanjut aturan yang kedua tentang awal nama. Awal nama itu boleh huruf, boleh dolar, simbol dolar, boleh underscore, simbol underscore. Nama apa aja, nama kelas, nama variabel, nama metode nanti kalau udah belajar metode, atau nama objek,
itu boleh memakai salah satu dari tiga ini. Akan tetapi untuk nama itu yang diawali dolar dan underscore itu sangat jarang ya, meskipun bisa, tapi sangat jarang digunakan. Lebih sering kalau saya lihat nama itu diawali dengan huruf awal nama, dan tidak boleh angka atau karakter khusus lainnya selain dolar dan underscore, tidak boleh. Yang boleh hanya tiga ini, salah satu dari tiga ini. Oke, kita praktekkan saja. Oke, misalnya di sini, kalau di sini kan awalnya udah huruf ya, udah memenuhi aturan. Coba kita ganti dengan awalannya underscore. Kita tambah underscore. Oke, masih tidak error. Yang di bawahnya jelas error sebab namanya kan berubah. Kita hapus saja. Oke, nah tidak error ya. Kita awali dengan underscore misalnya. Oke, tidak error. Tapi kalau kita awali dengan angka, nah itu error. Atau dengan karakter khusus selain dolar dan underscore, misalnya add, itu error. Nah seperti itu. Jadi awal sebuah nama di Java itu cuman boleh tiga ini, huruf, dolar atau underscore. Itu aja. Nah untuk tengah atau akhir nama yang selanjutnya ya, itu boleh huruf, dolar atau underscore, atau boleh juga angka. Kita coba buat. Misalnya nilai 1. Oke. Atau satunya di tengah. Masih oke. Sekarang kita coba dolar. Masih oke. Underscore oke. Oke juga. Nah seperti itu. Tapi kalau selain yang 4 tadi, misalnya kita masukkan simbol dan, itu tidak boleh. Atau kita masukkan simbol tanda tanya, itu juga tidak boleh, tidak bisa, akan error. Oke. Jadi perbedaannya dengan awal nama, kalau tengah dan akhir nama itu boleh angka ya. Kalau awal nama itu tidak boleh angka. Seperti itu. Oke, kita masuk ke aturan selanjutnya, yaitu tidak boleh ada spasi atau lebih dari dua kata. Ya, misalnya kita mau buat nilai UTS, tidak boleh ada spasi di sini. Terlebih dari dua kata ini kan, tidak boleh. Nah, solusinya seperti apa? Kalau dia lebih dari dua kata, solusinya adalah kita gunakan underscore nilai UTS, atau yang lebih sering digunakan secara umum yang saya lihat itu orang lebih sering menggunakan yang cara seperti ini. Biar saya jelaskan. Jadi nanti kata pertamanya itu huruf kecil semua. Untuk kata kedua, kata ketiga, dan kata selanjutnya itu awal katanya huruf besar. Misalnya nilai kuis. Nilai kata pertamanya kan nilai itu huruf kecil semua. Nah untuk kata kedua kuisnya, awal katanya itu huruf awal katanya itu kapital atau huruf besar. Nah seperti ini. Nah orang lebih sering menggunakan aturan seperti ini. Tapi meskipun tidak masalah, kalau kalian buat seperti ini tidak masalah, tidak ada masalah. Atau kalian buat kecil semua juga tidak masalah. Cuman kebiasaan orang banyak seperti ini, seperti yang dilihat pada layar. Oke. Nah, terus nanti kalian akan belajar yang namanya konstan atau ketetapan, konstanta atau variabel ketetapan. Contohnya adalah pi. Pi itu kan sebuah nilai ketetapan ya. Nanti kalian akan belajar itu. Nah,
Untuk konstanta itu aturannya sama ya dengan aturan sebelum-sebelumnya, cuman cara orang membuatnya itu kebiasaan kebiasaan umum orang membuat nama variabel untuk konstanta itu seperti ini. Final, misalnya final double i. Oke. Final ini untuk konstanta ya, untuk membuat sebuah konstanta. Nanti kita akan pelajari lebih detail di materi selanjutnya. Oke. Nah, kalau untuk konstanta itu biasanya pakai huruf besar semua. Meskipun tidak masalah kalau kalian buat huruf kecil semua atau awalnya saja besar, tidak masalah. Selagi masih memenuhi aturan yang sebelumnya saya terangkan. Tapi kebiasaan yang berlaku umum itu huruf besar semua. Seperti itu. Kalau ada dua kata misalnya nama depan konstanta ini. Misalnya ini konstanta ya. Nah, seperti ini, huruf besar semua dan dipisahkan dengan underscore. Ya, meskipun kalian bisa juga tidak pakai underscore atau huruf kecil semua, tapi ini saya berbicara kebiasaan yang berlaku umum. Seperti itu. Cara membuat sebuah konstanta. Tentang konstanta nanti ya di materi selanjutnya kita akan belajar. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke aturan berikutnya. Nama tidak boleh yang sudah dijadikan keyword. Keyword itu dapat kalian lihat di website Oracle juga. Jadi Java ini sekarang milik Oracle. Nah, kalian bisa lihat di website Oracle-nya udah disediakan ini list keyword-keyword yang ada di Java. Kalian tinggal lihat. Oke. Kita nggak bisa menggunakan yang sudah ada ini sebagai nama. Ini alamatnya. Ya, kalian searching aja di Google nanti keluar itu. Oke. Kalau nggak percaya kita contohkan, misalnya kita mau jadikan nama brick misalnya ya, brick kita mau jadikan nama double brick, tidak bisa ya, karena brick udah jadi keyword, udah jadi sintaks di Java. Nah, seperti itu. Oke. Saya pikir cukup untuk video kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.